selalu khawatir. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalaupun preman itu bilang saya jago, tidak takut mati, pas dia berhadapan dengan malaikat maut, catat, lihat wajahnya, apakah dia benar tidak takut mati. Apalagi kita yang ya standar-standar aja beraninya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, momen-momen seperti ini bagi saya dan tentu bagi kita semua mudah-mudahan menjadi pengingat agar kita senantiasa mawas diri, bersiap-siap untuk menghadapi saat-saat di mana kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini juga saya sebenarnya tadi minta lebih cepat karena ada 2 keluarga kita kalau di Tolihe yang dipanggil oleh Allah. Ada kemarin yang meninggal, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Dan tadi lagi ada tadi lagi yang di lorong di Jalan 40 gitu. Selamat datang Pak Haji dan Pak Desa Sambahuleh, silakan ke depan. Jadi saya rasa kalau datang ke tempat seperti ini kita ini semakin diingatkan. Izin Pak Haji di depan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengingat untuk diri saya dan kita semua, tentu saya tidak ingin menggurui. Saya juga tidak ingin mengajar. Karena penyampaian ini lebih pantas untuk saya sendiri. Lebih pantas untuk diri saya mengingat diri saya juga camat. Saya juga calon mati. Allah mengingatkan kita dalam ayat yang saya bacakan tadi, dan ini yang menjadi inti pokok nasihat kita. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Jadi Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah, bagaimana mungkin kamu ingkar, kata Allah, kepada Allah, padahal tadinya engkau, kita ini mati, wa kuntum amwata fa ahyakum, kita tadinya mati kemudian dihidupkan, summa yumitukum, setelah kita hidup kita dimatikan kembali, setelah dimatikan summa yuhyikum, kita hidup kembali, summa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kita kembali. Di ayat ini ada 4 kali penyebutan, 2 kali masing-masing penyebutan antara kematian dan kehidupan. Wa kuntum amwata, kita ini Bapak Ibu sekalian itu sadar dan tidak sadar, kita ini berasal dari tidak ada. Kita ini berasal dari kematian. Kita dihidupkan oleh Allah dari yang sebelumnya tidak hidup. Siapa yang merasa dirinya ini dari awal kehadirannya di dunia ini langsung besar,
langsung bisa bernafas, langsung bisa berlari, berpikir dan seterusnya. Ada proses yang panjang sehingga bisa kita sampai di usia seperti ini. Dan awalnya adalah kita tidak ada, kita ini mati. Kemudian dari kematian itu, yang kemudian disebutkan mungkin dalam fase-fase pelajaran filsafatnya, ada di alam dari alam ruh kita, kemudian dihidupkan ke dalam alam rahim kita, ibu kita, Allah tiupkan ruh, dan disitulah awal kehidupan kita. Mulai goyang-goyang kita di dalam rahimnya ibu kita. Dalam hadis ada yang mengatakan setelah 40 hari kehadiran kita, ada yang mengatakan setelah 4 bulan. Awal kehidupan kita. Kemudian itu fase kehidupan pertama, setelah kemudian kita dilahirkan di dunia. Kita baru hidup seperti yang kita rasakan hari ini. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, setelah dihidupkan dari kematian itu, Allah memastikan siklus berikutnya adalah summa yumitukum. Kamu akan kembali dimatikan. Jadi siklus itu tidak bisa kita potong. Setelah kita dimatikan, akan kembali ada fase berikutnya. Summa yuhyikum, akan lagi dihidupkan. Tapi alam kehidupan kita sudah berbeda. Bukan lagi di dunia, tapi di dunia lain. Begitu Pak. Dan kehidupan yang kedua itu setelah kematian kita, itu yang kemudian kita sebut dengan kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, di mana seluruh amal ibadah kita akan dihisab dan kita akan menikmati seluruh amal-amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajarannya buat kita sebagai manusia? Apa yang kemudian bisa kita pelajari? Al-Quran itu menunjukkan tanda-tanda, al-ayat, menunjukkan apa yang kemudian menjadi arah dalam langkah-langkah kehidupan kita. Jadi ketika kemudian kita memahami siklus kehidupan ini, yang pertama adalah kita memahami bahwa kita ini tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya, secantik-cantiknya, setampan-tampannya, sekaya-kayanya, tidak ada yang kekal. Allah mengingatkan dalam Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Setiap ini kita, bukan cuma manusia, tapi juga hewan, tumbuhan, langit, bumi, dan seluruh alam semesta itu akan hancur binasa. Wa yabqa dzul jalali wal ikram. Siapa yang kekal? Dialah hanya Allah saja. Apa yang kemudian bisa kita rasakan dalam perasaan kita? Ini menjadi nasihat buat saya dan kita semua. Kita boleh sedih atas ditinggal orang-orang terkasih kita, tapi yakin mereka hanya duluan, kita akan menyusul mereka. Persoalan waktu saja. Kita boleh sedih, kita ditinggalkan orang-orang terkasih kita, tapi dengan keyakinan bahwa kita juga akan menyusul mereka, maka kita akan
memperbaiki seluruh amal-amal kita. Makanya dalam bahasan tentang kematian yang diperkirakan dengan kehidupan, dalam surah Al-Mulk itu Allah mengingatkan